Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel doa Sunnah Islam. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat selalu tercurah atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini kita akan berkisah tentang kisah Siti Masyitoh, wanita muslim yang makamnya harum semerbak. Siapakah wanita mulia ini? Wanita mulia ini adalah pembantu Fir'aun. Mari kita mulai kisahnya. Wanita mulia yang makamnya harum semerbak ini sudah hampir dilupakan oleh kalangan umat Islam. Anak-anak generasi muda saat ini, saya yakin mereka tidak pernah dengar kisah yang sangat memberikan inspirasi besar dalam kehidupan. Bagaimana keteguhan dan keyakinannya menjadikan ia wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa? Begitu teriak Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masyitoh. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh. Seketika Siti Masyitoh mengucap Astagfirullahaladzim, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masyitoh yang selama ini disembunyikannya. Baru saja aku menerima laporan dari Haman, menteriku, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Kurang ajar si Masyitoh itu, umpat Fir'aun. Panggil Masyitoh kemari, perintah Fir'aun kepada pengawalnya. Masyitoh datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertainya. Masyitoh, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Tanya Fir'aun kepada Masyitoh dengan amarah yang sangat meledak. Benar, jawab Masyitoh mantap. Kamu tahu akibatnya. Kamu sekeluarga akan saya bunuh, bentak Fir'aun. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Masyitoh, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu. Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Begitu kata Masyitoh dengan mantap. Melihat sikap Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masyitoh kepadanya. Siapkan sebuah belanga besar, isi dengan air dan masak hingga mendidih, perintah Fir'aun. Seketika itu semua keluarga Masyitoh telah berkumpul. Fir'aun memulai pengadilannya. Masyitoh, kamu lihat belanga besar di depanmu? Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa. Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masyitoh sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkan dalam dirinya. Suami dan anak-anaknya selain anak bungsunya yang masih kecil. Naluri keibuannya muncul, ditetapnya bayi, mungil dan gendongannya. Yakinlah Masyitoh, Allah pasti menyertaimu, sisi batinnya yang lain berucap. Ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepada ibunya, Ibu, janganlah engkau bimbang, yakinlah dengan janji Allah. Melihat bayinya dapat berkata dengan pasti, menjadi teguhlah iman Siti Masyitoh. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh istiqomah keimanannya. Ketika Siti Masyitoh dan keluarganya dilemparkan satu persatu ke belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga tidak merasakan panasnya air di belanga itu. Demikianlah kisah seorang wanita solihah bernama Siti Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan
pada bahaya yang akan merenggut nyawa dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Kuburan siapakah itu, Jibril?" Lalu Jibril menjawab, "Itu adalah kuburan seorang wanita solehah yang bernama Siti Masito." Dalam kisah ini kita mengambil faedah, yaitu dengan memegang teguh keimanan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Demikian kisah ini, semoga menjadi ibrah pada kita semua. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Silahkan share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.